Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam penjelasan mengenai PBL kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang diampu oleh Ibu Indranawati. Kami dari kelompok 3 dengan ketua saya sendiri Wijanarko 23/2019-011, anggota kelompok Hamdi Wafi 23/2016-080, Doniha Asya 23/2019-044, Radik Ruspandi 23/2019-049. Kali ini kami mengambil judul analisis jangkauan pelayanan pasar tradisional berbasis network analisis di Kabupaten Indramayu, studi kasus Kabupaten Indramayu. Mari kita mulai. Yang pertama pokok bahasan outline dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan analisis, yang keempat penutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya berkesempatan untuk menerangkan mengenai latar belakang dari project based learning yang kami lakukan. Jadi pasar merupakan tempat jual beli yang di masyarakat yang ada di masyarakat umum. Di pasar, masyarakat dapat menjual dan membeli kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Eksistensi pasar tidak pernah hilang, meskipun harus perubahan platform jual beli semakin luas semenjak adanya dunia digital. Pasar akan terus ada dikarenakan itulah salah satu roda perekonomian di suatu negara. Pengertian dari pasar tradisional itu sendiri adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, BUMN dan BUMD, termasuk kerjasama dan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, ataupun pedagang kecil. Di wilayah Indramayu, tepatnya di Kabupaten Indramayu, terdapat 38 pasar tradisional, dan setiap kecamatan rata-rata memiliki 2 pasar tradisional. Dari jumlah tersebut diketahui ada kecamatan yang sudah cukup dengan jumlah pasar, namun ada juga yang masih kekurangan pasar tradisional. Hal ini tergantung dari luasan kecamatan maupun jumlah penduduk yang ada di pemukiman kecamatan tersebut. Lalu ada maksud dan tujuan dari project based learning ini juga. Jadi diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan aplikasi sistem informasi geografis untuk proyek penelitian terkait pasar tradisional, khususnya di project based learning yang kami lakukan. Lalu ada mahasiswa mampu melakukan pengolahan informasi geografis secara mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyajikan hasil yang sesuai dengan kondisi realita yang ada, serta memberikan analisis dan mampu memberikan saran maupun simpulan dari hasil yang didapatkan. Lalu kami di sini dalam project based learning di sini kami membatasi masalah ada 4, yaitu yang pertama, pasar tradisional di sini tidak termasuk toko serba ada seperti Borma, contohnya tempat masyarakat menjual beli skala yang menjadi tempat masyarakat melakukan jual beli dalam skala menengah besar. Kedua, pasar tradisional yang diketahui didapatkan dari data sekunder dan dilakukan double checking dari data BPS, khususnya BPS Kabupaten Indramayu dengan kondisi real sesuai update dari Google Earth dan Google Maps. Pasar tradisional yang ketiga, pasar tradisional di luar area Kabupaten Indramayu tidak dimasukkan ke pengolahan meskipun jika ditinjau dari batas terluar kabupaten berjarak kurang dari 2 km. Rank jarak terjauh yang keempat, rank jarak terjauh jangkauan layanan pasar menurut pustaka adalah 2 km. Namun tim peneliti sepakat menggunakan jangkauan terjauh pasar tradisional adalah 7,5 km dengan asumsi jarak tersebut masih lumrah dijangkau masyarakat di Kabupaten Indramayu. Nah, ini merupakan gambaran lokasi penelitian yang kami lakukan dalam project based learning di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi lokasinya ini bertempatkan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Ya, berikut adalah tampilan flowchart atau metodologi penelitian pada penelitian kami. Bisa dilihat bahwa data yang dikumpulkan ada batas administrasi Kabupaten Indramayu,
data posisi pasar tradisional di Kabupaten Indramayu serta citra satelit. Ya, berikut adalah jenis-jenis data, yaitu peta batas administrasi Kabupaten Indramayu yang berformat SHP, bersumber dari Badan Informasi Geospasial. Lalu ada posisi pasar tradisional Kabupaten Indramayu berformat SHP yang bersumber dari Google Earth, sumbernya tahun 2019. Lalu ada data citra satelit yang performatif yang bersumber dari Google Imagery. Berikut adalah peta hasil penelitian yang telah kami kerjakan. Lalu ini adalah peta hasil penelitian dengan baseline citra. Bisa dilihat bahwa titik yang berwarna hijau adalah area pasar. Lalu warna hijau, yang area berwarna hijau, kuning, dan biru bisa menunjukkan area layanan dari atau jangkauan dari pasar tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radik. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Setelah melakukan pelaksanaan Project Based Learning, tim peneliti dapat membahas dan memberikan analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat 38 pasar tradisional di Kabupaten Indramayu yang masih aktif beroperasi dan tersebar di 25 kecamatan di Indramayu. Lalu ada 6 kecamatan di Kabupaten Indramayu yang tidak memiliki pasar tradisional dengan alasan yang beragam. Berikut adalah daftar 6 kecamatan di Kabupaten Indramayu yang tidak memiliki pasar tradisional. Yang pertama yaitu Kecamatan Pasekan. Dikarenakan Kecamatan Pasekan memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit di Kabupaten Indramayu, diasumsikan tidak dibuat pasar di kecamatan tersebut, sehingga penduduk perlu menuju ke pasar terdekat yaitu di Kecamatan Sindang. Lalu yang kedua ada Kecamatan Bangu 2. Kecamatan Bangu 2 jumlah penduduknya paling sedikit setelah Kecamatan Pasekan di Kabupaten Indramayu. Dan dengan asumsi yang sama, tidak ada pasar sehingga masyarakat harus menuju ke pasar di Kecamatan Jatibarang atau Cikedung. Lalu ada Kecamatan Arahan. Di Kecamatan Arahan ini tidak memiliki pasar tradisional. Asumsi peneliti ini dikarenakan kecamatan di sekitarnya yaitu Kecamatan Lohbereng, Losarang, Cantigi, dan Sindang sudah ada pasar tradisional yang jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Arahan. Lalu yang keempat ada Kecamatan Sileg. Kecamatan Sileg ini tidak memiliki pasar tradisional, namun jangkauan pasar Jatibarang sudah mencakup area Kecamatan Sileg. Lalu yang kelima ada Kecamatan Gantar. Kecamatan Gantar ini kebanyakannya adalah area persawahan, serta terdapat beberapa pasar modern, toko serbada, dan dekat dengan Kota Subang, sehingga urgensi dibangun pasar tidak ada. Lalu Kecamatan Bongas, tersedia beberapa pasar modern, toko serbada untuk kebutuhan jual beli di Kecamatan Bongas. Dari 6 kecamatan beserta alasan-alasannya, maka tim peneliti dapat memberikan saran untuk dibangun pasar tradisional pada Kecamatan Bongas atau Kecamatan Pasekan. Perlu dibangun minimal 1 pasar tradisional sebagai roda penggerak ekonomi kecamatan tersebut. Oke, akhirnya kita sudah sampai di kesimpulan. Melalui Project Based Learning ini, tim peneliti menarik kesimpulan bahwa Project Based Learning adalah media pembelajaran yang cocok untuk pengaplikasian keilmuan yang didapat di perkuliahan. Melalui proyek ini, didapatkan pengalaman bagaimana bekerja dengan penerapan keilmuan khususnya materi Sistem Informasi Geografis tentang blok analisis. Pada PPL ini juga mahasiswa mendapatkan banyak wawasan baru dalam mengerjakan suatu tugas dalam proyek, sehingga mahasiswa dapat lebih terorganisir dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pembagian tugas antar anggota kelompok, manajemen waktu, dan penyampaian output yang tepat. Khusus pada proyek ini didapatkan hasil jangkauan layanan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu. Sejumlah 38 pasar teridentifikasi beserta jangkauan layanan. Sehingga didapatkan area kecamatan yang belum masuk dalam jangkauan layanan pasar tradisional menggunakan network analysis. Terdapat 6 kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional, yaitu Kecamatan Pasekan, Bangu 2, Arahan, Sliek, Gantar, dan Bongas. Dari kecamatan tersebut, tim peneliti memberikan saran untuk dibangun pasar tradisional utamanya di Kecamatan Pasekan dan Kecamatan Bongas, agar kegiatan perdagangan di kecamatan tersebut terfokus dan pasar tradisional tidak terlalu jauh dijangkau masyarakat kecamatan tersebut. Itu adalah kesimpulan yang dapat kami ambil.
Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami dari awal. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.